geng, ketemu lagi dengan geng Sundaland. Apa kabar kalian hari ini? Udah cuci baju belum? Atau kasih makan anak ayam tuh di belakang? Hehehehe. Pada kesempatan kali ini, kita membahas yang lucu-lucu. Tapi maaf ya, lucunya ala kadarnya aja. Bukan ahli stand up komedi juga. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Menurut geng Sundaland, yang pertama, intelektualitas. Intelek dan intelektual di sini adalah intelektualitas versi Lucifer atau Prince of the Darkness yang kami kenal. Kedua, intelektualitas versi Lucifer adalah kemampuan berpikir abstrak, rasional, cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta. Ketiga, sumber kehidupan adalah zat Tuhan atau semesta, dan bukan sebutan atau tulisan Tuhan atau semesta. Keempat, zat Tuhan tidak bisa ditembus oleh para pencari kecerdasan kemampuan berpikir karena akal dan logika berpikir hanya bisa menunjukkan jalan dan pintu masuk menuju Tuhan atau kesemestaan. Kelima, yang bisa berhubungan dengan zat Tuhan adalah hati nurani. Itu pun bagi yang sadar dengan hati nuraninya. Keenam, di video ini sebenarnya kami juga menceritakan tentang diri kami sebelumnya yang belum sadar terjebak intelektualitas. Oke geng, let's go, kita lanjut. Menjadi intelek memang bagus untuk pencernaan. Maksudnya untuk menambah wawasan logika berpikir jika intelektualitas difungsikan untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan memelihara kehidupan di dalamnya. Tapi saat ini, sepertinya intelektualitas bukan lagi digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan alam semesta. Tetapi sudah menjadi identitas yang di-branding sebagai simbol ketinggian derajat dan harga diri dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, yang difungsikan untuk mendapat pengakuan dan mengumpulkan pundi-pundi rekening sebanyak-banyaknya. Fenomena itu tanpa sadar membuat banyak orang ingin menjadi seolah-olah intelek untuk menaikkan derajat, harga diri, dan status sosial. Dengan cara mengisi isi kepala dengan ilmu pengetahuan dari membaca, mendengar, menonton, dan menggali segala sesuatu untuk memperluas wawasan berpikir. Dengan kesadaran bahwa yang dibaca, didengar, dan ditonton itu berisi ilmu pengetahuan semua, alias daging semua, titik. Tapi yang tidak disadari, semua isi buku bacaan, ucapan yang didengar, dan ditonton itu hanyalah kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pemahaman yang seolah-olah mutlak. Dengan isi kepala yang banyak berisi rangkaian kata-kata dari sebuah pemahaman tanpa pengalaman itulah para intelek tanpa sadar merasa sudah naik kepintarannya. Lalu entah kenapa tarikannya ingin pamer teori baru dengan cara menyebarkan pemahamannya hasil mencerna kutipan-kutipan atau ucapan-ucapan atau kata-kata itu. Memang tidak salah, yang salah itu adalah merasa pemahaman itu sudah benar, lalu tanpa sadar memaksakan untuk diterima banyak orang, bahkan kadang dengan perasaan kesal jika dibantah dan sedikit merendahkan cara berpikir orang lain. Pada fase inilah intelektualitas tanpa sadar berubah menjadi jebakan yang menggiring banyak orang mengejar sesuatu yang sebenarnya kebodohan sejati. Karena intelektualitas yang aslinya bodoh ini pasti berakhir pada perdebatan yang tidak ada habisnya, berbekal ilmu kata-katanya dari sumber yang katanya terpercaya atau dari data yang katanya didapat dari yang katanya sumber yang katanya bisa dipercaya, dan lain-lain. Intelek yang hanya mengasah otak tetapi tidak mengasah rasa seperti ini biasanya rawan terpeleset dalam kesombongan karena tidak mengenal energi hidup alam semesta. Dan itu membuat seorang intelek belum tentu bisa jujur dan lurus, khususnya dalam menjawab dengan jawaban yang kurang dari 5 kata. Para intelek jenis ini bisa meributkan apakah SpongeBob bernafas pakai insang atau paru-paru, dan itu bisa menghabiskan waktu perjalanan antara Jakarta ke Tokyo naik bus.
Atau bahkan mungkin bisa meributkan perdebatan kata bekicot dan siput, air dan water, komputer dan computer, dan lain-lain. Itulah kerennya para kaum intelektual yang tidak sadar dirinya terpeleset karena tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta. Jadi, mari kita pilih pemimpin yang berintelektualitas tinggi yang tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta. Jadi, intelektualitas yang terpeleset inilah yang sampai saat ini membuat hidup kita penuh drama, merusuh, mengatur, dan hobi mengganggu energi hidup di alam semesta dengan teori-teori yang entah benar, entah tidak. Mungkin kaum intelek seperti ini sering kita temukan di mana saja wajah kita menghadap. Intelek yang mengatasnamakan negara, atau intelek yang mengatasnamakan masyarakat, atau intelek yang mengatasnamakan agama, atau intelek yang mengatasnamakan keadilan, dan lain-lain. Dan sifat itu mungkin saja ada di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Mari dibedah. Orangnya mah. Mari dibedah. Keyakinan bahwa intelektualitas adalah sumber kekuatan manusia membuat otak bawah sadar pemuja intelektualitas seperti kita itu selalu menarik kita untuk selalu ingin tahu tentang segala hal yang menyangkut menambah wawasan berpikir dan ilmu pengetahuan yang peruntukannya tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta. Efeknya apa? Kebiasaan itu membuat ego dan cara otak kita berpikir menjadi tidak terbiasa, tidak tahu hasil. Akhirnya apa? Segala sesuatu yang hasilnya tidak bisa kita ketahui atau tidak diketahui, maka sesuatu itu membuat kita takut. Saat ini mungkin kita yang intelektualitasnya di atas rata-rata ini bisa bercermin dari sifat kita sendiri yang tidak suka salah, takut kelihatan jelek, takut dianggap macam-macam, takut ini, takut itu, gengsi, dan lain-lain. Mental intelek tanpa kesadaran energi semesta itu tanpa sengaja sebenarnya memaksa Tuhan memberikan penguasa logika dan kesombongan untuk memberikan pengetahuannya kepada sang penyembah intelektualitas sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang kira-kira Tuhan berkata, "Ya sudah Lek, kamu mau memaksa, aku kirimkan ahlinya." Maka dikirimkanlah Prince of Darkness alias Lucifer yang juga punya pengetahuan yang sangat luas dan sangat pintar, khususnya dalam hal mengadakan suatu keyakinan yang awalnya tidak ada di pikiran kita, namun tiba-tiba ada, lalu jadi pengalaman, lalu jadi kebenaran yang tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta, yang awalnya masuk dari teori-teori literatur, bacaan, dan tontonan. Itulah yang membuat banyak manusia tidak tahu tujuan hidupnya dan tidak tahu pasti mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya menjadi bias. Jago kan Lucifer dan kaum intelek sekarang? Kerenan orangnya. Perbedaan pengetahuan Tuhan dan pengetahuan Lucifer adalah pengetahuan yang dikendalikan Lucifer dan pasukannya. Ujungnya mengarahkan kita untuk bertemu dengan Dewa Yama, a.k.a. Dewa Tartarus, a.k.a. Malik, a.k.a. penjaga neraka, a.k.a. ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Sedangkan pengetahuan yang dikendalikan Tuhan dan para malaikatnya sudah pasti berujung pada Tuhan, a.k.a. Hyang, a.k.a. semesta, a.k.a. Allah, a.k.a. kebijaksanaan, ketenangan, cinta, dan biasa-biasa saja. Sang bijaksana seperti Buddha, Nabi Muhammad SAW, Krishna, Arjuna, Lao Tse, Yesus, Prabu Siliwangi, dan Syekh Siti Jenar, dan lain-lain. Itu pun katanya. Tapi untuk bagian ini, kami lebih memilih percaya, karena kata Lucifer juga gitu. Mereka orang-orang yang setipe. Jadi marilah kita mulai belajar percaya kembali pada hati nurani dan primal insting diri kita sendiri. Banyak manusia yang lupa jika dari lahir memiliki insting bertahan hidup yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita.
Hanya saja sudah tertutup oleh intelektual dan logika kita sendiri yang diisi banyak teori yang tidak terhubung dengan pengenalan rasa energi hidup di alam semesta. Dan insting bertahan hidup itu hanya bisa dialami saat terdesak atau saat tidak berpikir. Silahkan diriset sendiri, primal instinct, dan mungkin kita semua pernah mengalaminya. Apa yang kita takutkan ternyata tidak seperti yang kita takutkan. Jadi geng, dikarenakan mungkin kita selama ini sama-sama tersesat, setidaknya malunya rame-rame, ya enggak? Bagaimana caranya mengalami primal instinct? Pertama, mulai belajar tidak menilai segala sesuatu dengan logika salah dan benar, tapi mulai belajar merasakan dengan hati nurani apakah rasanya enak atau tidak enak, apakah menenangkan atau tidak menenangkan, bukan masuk akal atau tidak. Itu hanya bisa dilakukan jika kita mulai belajar menyadari dan mengenali logika berpikir kita sendiri dan belajar menyadari dan mengenal emosi hati kita sendiri. Kedua, belajar tidak berpikir atau sadar momen atau meditasi jika sedang biasa-biasa saja, minimal 5 kali sehari. Contoh, pas lagi oseng-oseng tahu, hentikan memperpanjang ingatan dan pikiran yang membahas-bahas tentang buluk ketiak. Nikmati saja oseng-oseng tahunya tanpa mengingat-ingat hal-hal yang tadi atau masa lalu. Dan jangan ingat hal-hal yang nanti atau masa depan. Selain merasakan rasa nikmatnya mengoseng-oseng tahu. Atau pas lagi diam, sendiri, jangan mengingat-ingat hal-hal yang tadi atau masa lalu. Dan jangan ingat hal-hal yang nanti atau masa depan, agar otak kita terbiasa mengikuti otak primitif kita pada hal apapun. Ketiga, belajar mengasah rasa atau emosi di hati kita sendiri, agar hati kita lebih sensitif dan otak bawah sadar kita bisa lebih berani menyerahkan pengetahuan hasil dan intelektualitas kita kepada semesta. Apa tandanya jika sudah mengalami primal instinct? Ntar juga ngerti sendiri. Jadi setelah kita menjadi diri kita sendiri dan bukan produk dari buatan intelektual kita sendiri, disinilah momen bangkitnya peradaban di dalam diri kita sendiri yang manunggaling Kaula Gusti. Jadi geng, jangan lupa jangan di subscribe, jangan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan like. Tunggu video-video kita berikutnya ya gengs. Bye.